Selamat datang di Watches Trader YouTube channel. Di sini kita akan bahas semua hal tentang jam-jam mewah. Di dunia jam tangan mewah, banyak banget mereknya. Di antara merek-merek tersebut itu ada kasta-kastanya, mulai dari yang paling biasa-biasa aja sampai yang paling kelas. Nah, kali ini kita mau bahas satu-satu nih. Merek tersebut itu masuk kelas yang mana? Mau mengklasifikasi jam ini agak panas karena nanti banyak perbedaan. Oke, yang pertama ada apa? Ada IWC. IWC ini ikonik dari segi mereknya sendiri sudah unik dia. Biasanya kalau merek itu kan namanya ya. Ini IWC kan ikonik sekali. Tapi di samping itu dia termasuk salah satu jam yang bisa dibilang complicated karena mesin-mesinnya lumayan unik, lumayan rumit dan dia mampu membuatnya. Itu salah satu kenapa IWC ini termasuk yang ikonik. Dia nggak termasuk yang paling top, tapi di dunia jam mewah dia sudah termasuk yang lumayan. Makanya kita masukin di ikonik. Oke, yang kedua ini ada EPI oke lah, EPI masuk kelas karena sejarahnya EPI ini lumayan cukup panjang. Dia ada mechanical movementnya juga lumayan complicated, ada tourbillon, ada perpetual calendar, ada skeleton. Di grey market EPI ini termasuk yang overpriced. Dari yang harga retailnya dulu dengan harga di luar dia termasuk yang meningkat tinggi. Lanjut yang ketiga kita ada Breitling. Breitling ini termasuk kelas oke lah. Oke, kenapa oke? Secara kualitas bagus. Dia banyak dipakai untuk instrumen untuk sport, penerbang juga. Kualitas dari case-nya, kualitas dari mesinnya sudah sangat teruji karena banyak dipakai untuk profesional pilot. Nah, sekarang Jaeger. Jaeger ini masuk ke ikonik. Karena apa? Karena dia mirip-mirip kayak IWC. Jaeger Lecoultre dia bisa membuat movement yang complicated. Desainnya juga lumayan ikonik. Dia ada yang dress watch, ada yang sport, lumayan ikonik. Berikutnya ada Hublot. Hublot masuk oke. Hublot itu kalau orang Indonesia ngomong Hublot, tapi kalau bule harusnya Hublot. Dia aku masukin oke karena dari segi kualitas menurutku itu enggak sebagus kayak IWC ataupun Jaeger, tapi secara desain dia lumayan fashionable. Modelnya ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang simple kayak gitu ya, oke lah gitu. Untuk nilai jualnya itu yang kurang ikonik, kurang apa ya, kurang cakep ya, kurang kuat gitu loh. Jadinya masuk oke lah gitu. Itu. Jadi kalau beli Hublot ya keren buat gaya-gayaan, tapi untuk segi nilainya kurang bisa naik gitu. Wah, ini berikutnya ini ada Patek Philippe. Patek Philippe ini pastilah ya masuk yang paling kelas. Ini brand nomor 1 untuk di jam tangan mewah karena Patek Philippe ini satu-satunya jam yang bisa membuat mesin paling complicated di dunia. Gitu. Komplikasinya itu sampai banyak, sampai sekitar 21 complication. Selama ini saya belum pernah tahu sih ada merek lain yang bisa membuat kayak Patek Philippe. Di samping komplikasinya banyak, tinggi, tapi dia juga finishingnya sangat halus banget. Dia bisa membuat jam itu complicated tapi tipis. Nah, itu salah satu keunggulan dari sebuah merek atau jam tangan mewah. Kalau udah bisa buat kayak gitu ya termasuk yang top, punya paling kelas kayak gitu. Jadi nggak diragukan lagi kalau Patek pasti masuk yang kelas. Berikutnya ada Richard Mille. Richard Mille ya pasti paling kelas lah ya saat ini di dunia jam yang paling jam mewah ya, yang paling harganya fantastis itu Richard Mille gitu. Salah satu itu yang paling utama Richard Mille. Richard Mille ini unik. Ini jam merek baru dimulai tahun 2000-an. Desainnya unik, movementnya unik, bahan-bahannya unik. Banyak yang pertama kayak underrated tentang RM ini, nanti bakal bisa bertahan lama atau enggak gitu. Tapi makin kesini RM ini membuat mesin yang lumayan cukup
gitu loh. Mesin-mesinnya tourbillon, bahkan yang simple yang biasa aja annual calendar kayak gitu. Dan juga dia hampir semuanya itu skeleton. Jadi kelihatan mesinnya itu kelihatan sangat-sangat kelas gitu. Belum lagi bahan-bahannya, dia pakai bahan yang unik yang nggak dipakai merek-merek lain, nggak dipakai ya, memang merek lain nggak bikin gitu. Jadi dia ada NTPT, itu bahan yang unik gitu. Desainnya apa ya, bisa dibilang ya, memang panas kalau bahasanya. Desainnya sporty. Dia ini punya logo itu, punya jargon itu racing machine on the wrist. Jadi dia mendesain jam itu ngikutin dari F1 kayak gitu. Dibuat seakurat mungkin, seringan mungkin, dari segi bahan, dari segi desain dan sebagainya. Berkelas juga, dia membuatnya nggak banyak, jadi nggak banyak beredar gitu loh. Kalau kita masuk ke toko-toko jam, pasti stok RF-nya paling sedikit dibanding kayak merek-merek yang lain, karena memang yang beredar nggak banyak kayak gitu. Oke, berikutnya next ada Tag Heuer. Bacanya gimana nih? Aku juga bingung. Tag Heuer ini masuk ke amatur lah ya. Nah, kenapa kok Tag Heuer amatur? Ini pecinta Tag Heuer bisa marah ini karena dimasukin di amatur gitu kan. Ya, kita ngomong dari harga dulu lah ya. Karena Tag Heuer ini bisa dibilang untuk orang-orang yang suka jam tangan mewah, mau mulai jam tangan mewah tapi yang harganya masih bisa dijangkau. Dia start itu mulai ada yang kalau kita ngomong yang second, kita ada yang 5 jutaan gitu. Tapi kalau yang baru sekarang agak tinggi sih. Yang baru itu mulai 20, 25 juta dan sebagainya. Jadi untuk entry level mau masuk ke dunia jam mewah, Tag Heuer salah satu optionnya. Meskipun begitu ya, Tag Heuer itu punya kelebihan. Dia semua jamnya itu untuk sport. Mulai dari diving, dari golf, dari tenis, dari balapan, racing. Jadi semua bisa dibilang ini untuk sport instrument Tag Heuer ini. Dan yang paling utama dia iklannya banyak di mana-mana, jadi lumayan terkenal dibanding sport instrumen yang lain. Terus Longines ini ya so-so lah sama Tag Heuer, masuk ke amatur. Sebenarnya kalau dari segi kualitas, dari segi movement, dia masih di bawahnya Tag Heuer sih menurut saya. Karena nggak begitu complicated. Tag Heuer sekarang udah mulai masuk ke tourbillon, tapi kalau Longines belum. Tapi ya oke lah. Sekali lagi mau masuk mulai di jam tangan mewah untuk amatur, Longines boleh dimulai dari sana juga bisa. Dia ada yang model klasik, model sport juga kayak gitu. Di bawahnya Tag Heuer. Jadi Longines masih di bawahnya Tag Heuer. Yang baru-baru 10 jutaan masih ada. Bisa. Ada, jangan khawatir. Kita lengkap, semuanya ada. Jadi kalau kalian mau mulai masuk aja. Nanti kita celupin di sana ya. Cartier ini aku masukin di ikonik aja. Karena beberapa desainnya Cartier itu termasuk yang orang itu sangat familiar. Dari yang tahun dulu sampai sekarang ada yang namanya Santos, ada namanya Tank Francis, Tank dan sebagainya. Itu dari segi desain dia sangat ikonik sekali. Itu kalau orang tahu, oh itu pasti jam Cartier gitu. Dia ikonik gitu. Dari segi movement juga lumayan. Dia itu juga ada yang complicated, ada yang skeleton gitu. Vacheron Constantin. Ini masuk ke bukan ikonik, ini harusnya top class lah ya ini ya. Kenapa top class? Dia ini termasuk jam yang paling tua di dunia. Kalau nggak salah nomor 1 atau nomor 2, saya lupa. Coba cari tahu nanti Ren. Dia selain yang paling tua, movementnya juga lumayan complicated. Aku bilang dia nomor 2 setelah Patek Philippe.
dari segi movement, dari segi komplikasi movement, dari segi finishing movement, dari segi kualitas juga dia termasuk yang top. Terus ada Rolex. Nah, Rolex ini bingung ya, masuk di mana dia? Enaknya masuk di mana, Ren? Iconic? Oke? Iconic kali ya? Iconic lah. Dia aku nggak bisa masukin dia ke top kelas karena dia ini paling males untuk berinovasi, kalau saya bilang. Baru akhir-akhir ini ada sedikit, tapi mesinnya Rolex itu sangat biasa banget. Dari segi complication-nya dia sangat biasa. Dia hanya buat itu dijas, didit. Sekarang aja hanya ada Sky Dweller itu yang annual calendar kayak gitu. Tapi dia punya ada kelebihan. Dia membuat ketahanan, kualitas daripada casing maupun movement itu sangat teruji. Tapi uniknya di market ini menguasai bisa dibilang 70% gitu sampai 80% dunia jam tangan mewah itu dikuasai Rolex gitu. Kalau kita di Watches Trader, Rolex itu nggak perlu jualan, tapi dia sudah menjual dirinya. Jadi orang udah pada cari, kita tinggal siapin. Nah, kayak gitu. Itu salah satu keunikan Rolex. Kayak gitu. Siap, itu paling top. Karena apa? Koleksinya banyak banget. Oke, berikutnya ada Panerai. Panerai ini unik. Kita masukin ke Iconic atau oke? Masukin oke aja. Kenapa oke? Nah, gini, Panerai ini termasuk jam yang unik. Dia itu mempunyai termasuk yang ikonik juga sebenarnya. Cuman saya lihat makin kesini itu dia kayak kehilangan kehilangan arah gitu. Awalnya dia buat sangat rare kayak gitu, bahkan penggemarnya sangat banyak sekali kayak gitu. Dari desainnya dia ikonik juga, simple, gede dan sebagainya. Makin kesini saya taruh di oke karena dia terlalu banyak modelnya. Untuk kita penggemar jam mewah, untuk kita kolektor ini kayak kurang worth it untuk dikoleksi. Tapi ya oke untuk kita pakai hari-hari karena dari segi harga juga ya mirip-mirip kayak Hublot ya kan. Tapi waktu kita pakai wah oke banget gitu kan, kelihatan gede, kelihatan wah itu Panerai. Ya benar itu Panerai ya, salah gitu. Berikutnya ada apa ya? Ini ada Zenith, ada Copat, Omega. Ini mirip-mirip semua sih sebenarnya. Nah, ada apa nih yang paling coba kita lihat? Ini ada satu, Jacob & Co. Jacob & Co ini termasuk jam yang fenomena. Dia kita taruh di paling top. Kenapa paling top? Jacob & Co ini mempunyai desain yang unik. Lumayan bulky tapi mesinnya itu wah macam-macam. Dia termasuk yang ada buat kasino, ada buat yang astronomi, ada bulan bintang dan sebagainya. Kalau kita lihat coba sisipin ya gambarnya Jacob & Co. Nah itu jamnya sangat kelas. Cuman sayangnya untuk Indonesia itu marketnya masih kurang. Jadi kita juga belum begitu banyak nyediain. Someday nanti kalau marketnya sudah mulai banyak kita akan mulai masukin. Jadi kalau mau cari Jacob & Co di Watches Trader nantinya akan ada. Nah dari semua merek yang kita bahas tadi, ini mayoritas kita ada di Watches Trader. Disclaimer ya, ini adalah versi kami dari Watches Trader. Nah kalau versi kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Nah dari semua merek yang kita bahas tadi, kalau kalian ingin beli, kalian datang langsung ke Watches Trader. Karena apa? Watches Trader itu trader untuk semua jam-jam tangan mewah. Kita bisa jual, kita juga bisa beli, kita juga bisa titip jual, trade dan sebagainya. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang jam tangan mewah, jangan lupa like, subscribe, dan juga share konten Watches Trader. Percayakan pada yang asli, we are the real Watches Trader.